Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhas sahabatul kiram, mari taklim kita pada malam hari ini kita awali bersama dengan munajat kehadiran Allah dengan wasilah bacaan umur kitab ala dunia halikuliyatin sholihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo sahabatul kiram, kesempatan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan makalah yang ada di dalam kitab Nasra'ihul Ibad, di mana pada makalah ini atau pada makalah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah makalah yang sebagaimana kisah di dalam itu, yaitu makalah yang keempat yang ada di Babus Thulathi. Jadi sekali lagi saya nukil atau saya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab Nasra'ihul Ibad pada halaman 9 Babus Thulathi, makalah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah an Utsman radhiyallahu an man taraka dunya ahabbahu Allah ta'ala wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikah wa man hasamat tama'anil muslimin ahabbahul muslimun. Yang kurang lebih apa yang disampaikan Utsman bin Affan ini dalam makalah ini artinya kurang lebih demikian. Man tarakat dunya, barang siapa yang meninggalkan dunia, ahabbahullahu ta'ala, maka dia pasti akan dicintai oleh Allah. Selanjutnya yang kedua, karena ini bab Thulathi, yaitu bab yang menerangkan tentang wasiat atau nasihat yang isinya 3. Yang kedua, wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikah, barang siapa yang meninggalkan dosa maka dia akan dicintai oleh para malaikat. Selanjutnya bagian yang ketiganya yang disampaikan atau diwasiatkan oleh Utsman bin Affan, wa man hasamat tama'an muslimin ahabbahul muslimun, barang siapa yang tidak terlalu tamak, menghindari tamak dalam kehidupan bermasyarakat, ahabbahul muslimun, maka dia akan dicintai oleh sesama orang Islam. Ayo sahabatul kiram, apa yang dimaksud man tarakat dunya? Apakah yang dimaksud man tarakat dunya orang yang tidak mau dengan dunia? Bukan. Di sini dalam syarahnya Imam Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan bi an aqala syab'a wal akala wa abghadats sana wa abghadats sana minan nas. Jadi yang dimaksud tarakat dunya adalah orang yang orientasi hidupnya tidak hanya ingin mendapatkan kepuasan-kepuasan atau hanya sanjungan-sanjungan, predikat dan kepuasan yang bersifat duniawi. Karena tidak bisa dipungkiri yang namanya orang hidup, like and dislike, mesti butuh dengan dunia tanpa kecuali. Kalau dia masih sebagai orang yang normal seperti kita itu pasti butuh dunia. Lalu apa yang dimaksud dengan meninggalkan dunia? Tadi saya sampaikan, yaitu orang yang hidupnya tidak hanya yang ditarget suatu saat supaya mendapat predikat yang beda daripada yang lain. Kalau dalam bahasa yang sekarang itu hanya ingin yang dikejar status sosialnya, ingin dianggap orang yang paling wah di hadapan orang atau di antara orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dia uang sing paling
apa gitu. Nah ini yang dimaksud tarokat dunia, bukan berarti kita itu tidak mau dunia, tidak. Tapi kalau yang seperti ini, maka sekali lagi ya, karena apa? Ini perlu saya sampaikan, karena kita tahu bahwa yang sebenarnya yang memiliki kelebihan, yang memiliki yang memiliki kemahaan, entah itu maha besar, itu maha hebat, maha adil, dan maha-maha yang lain, kemahaan ini hanya dimiliki oleh Allah. Manusia walaupun, sekali lagi, manusia walaupun kayanya seperti apa, bisa jadi dia pasti ada titik-titik kelemahannya. Manusia yang contohnya adalah pendidikannya, dia termasuk ahli bahasa. Sederhananya, apakah bahasa sedunia dia kuasai? Tidak. Tapi para ulama fikih semuanya berpendapat. Contohnya, ketika kita mau sholat atau mau melakukan ibadah, kita tahu bahwa awal dari pelaksanaan ibadah itu perlu niat. Maka niat boleh diucapkan dengan bahasa manapun, tidak harus dengan bahasa Arab. Artinya dengan bahasa yang kita selama ini nggak paham, Allah pasti paham dengan bahasa tersebut. Tapi manusia paling banter menguasai bahasa 1, 2, 3, 4, paling 10 bahasa asing atau bahasa di luar dirinya, itu sudah istimewa. Sementara kita tahu, jangankan bahasa dunia, bahasa Indonesia saja saya yakin kita nggak menguasai. Mungkin kalau di sini orang Jogja bilang piye sira, orang Jawa Timur ya apa kon, ternyata terus ketemu orang Cilacap kepriben koek atau kepriben silak. Ini baru bahasa yang sejawa, kita sudah ada bahasa macam-macam. Belum nanti bahasa itu yang khas agak Semarang, agak ke utara. Terus kalau yang bahasa Jawa mungkin Tegal, bisa jadi Tegal dengan Cilacap itu berbeda. Hanya soal bahasa saja. Maka kalau orang hanya dengan predikat domeh karena dia mengatakan dia mendapatkan predikat akademis, salah satunya sudah bertengger di pundaknya gelar akademis seperti profesor, doktor sekalipun, saya yakin pasti hanya soal bahasa saja, dia tidak akan menguasai bahasa seluruh dunia ini. Artinya, sing tingkatannya profesor yang hanya soal bahasa saja tidak menguasai, apalagi ilmu-ilmu yang lain, semakin tidak menguasai. Karena saya pernah punya cerita, ingat saya yang sarjana pernah digobloki oleh santri saya gara-gara soal nambal ban. Nah sepele sekali. Saya punya santri di daerah Kerapiak, dekat Kerapiak sana. Suatu saat saya main, ya, karena pas dia sedang banyak garapan, kebetulan saya kesana itu mau betulin sepeda anak saya. Akhirnya saya suruh, monggo Pak nek saged mriku ditambal piyambak. Lah piye carane ya? Nggih niku tambal mawon. Akhirnya untuk membutuhkan supaya nambal dari lubang yang kena itu, akhirnya langsung saya potong sesuai keinginan, baru tak geraji supaya nanti ketika diberi lem langsung bisa ngelem. Tapi gara-gara ban yang saya kerik dengan gergaji besi itu karena terlalu kecil, akhirnya maaf, jempol saya kena geraji. Langsung saat itu, aduh, saya bilang gitu, spontan ya karena sakit, aduh, apa bilang spontan murid saya, jangan goblok Pak. Dengan santainya dia nggak sadar siapa yang ada di depannya. Padahal dia itu hanya lulusan SMP, cuman buka pinggil. Sementara saat itu saya sudah sarjana UIN Sunan Kalijogo. Ingat sih soal nambal aja, sarjana UIN goblok. Itu contoh kecilnya. Maka jangan merasa bahwa kalau kita sudah memiliki itu sudah akhirnya kita wah. Sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Utsman,
man taraka dunya ahabbahullahu. Barang siapa meninggalkan predikat-predikat yang bersifat duniawi itu, pasti dia akan dicintai oleh Allah. Karena apa? Yang maha itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa man taraka dunya ahabbahul malaikah. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka dia akan dicintai oleh malaikat. Kenapa kok dicintai oleh malaikat? Li'annahu la yal'abul katabat alladziina yaktubuna sayyi'at. Karena malaikat tidak terlalu capek nulis amal jelek kita. Bentuno kok mau ngisine maksiat kowe. Setiap hari aja ya, isinya kok cuman main dan main saja. Ya. Yang akhirnya malaikat itu bisa jadi terus akhirnya kesel oleh nulis amal kejelekan kita. Nah, kalau orang akhirnya pada akhirnya kok tidak terlalu banyak berbuat dosa, ahabbul malaikah, bisa jadi akhirnya oleh malaikat tidak banyak yang akhirnya mendapat hujatan karena malaikat tidak terlalu capek nulis amal-amal kejelekan kita. Selanjutnya terakhir, wa man hasanat tama'anil muslimin ay qata'ahu anhum ahabbahul muslimun li'annahu la yaqdaru qulubahum. Barang siapa, sekali lagi yang ketiga, tidak terlalu, bahasa sederhananya, tidak terlalu serakah, pasti oleh orang lain dia termasuk akan dikagumi. Karena apa? Setiap kali mendapatkan sesuatu mesti juga peduli pada yang lain. Orang apa-apa mesti dientek, dikerawuk dewi, dirayak dewi. Karena kita tahu bahwa hidup di dunia ini, kita ini ya, hidup bermasyarakat yang tentunya semuanya juga sama-sama punya hak untuk bisa mendapatkan kehidupan atau mendapatkan rezeki yang telah dicatat oleh Allah. Karena kalau sekali lagi kalau yang ada di dalam diri kita adalah sifat tamak, maka sekali lagi keserakahan itu bisa jadi suatu saat akhirnya membuat kita bisa melanggar norma-norma dan aturan agama yang seharusnya kita perhatikan. Karena tamak itu adalah dorongan nafsu, dan nafsu itulah ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada kejelekan. Maka sekali lagi, monggo apa yang telah diwasiatkan dan diingatkan oleh Utsman bin Affan ini, kita tahu ya, sahabat Utsman bin Affan adalah sahabat yang terkenal kaya raya, tapi kekayaannya tidak pernah membuat dia akhirnya keblinger hanya dengan kekayaannya. Nyatanya dalam sejarah ketika Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat akan memberangkatkan pasukan perang, biasanya yang banyak mensupport kendaraan perang dalam hal ini kuda dan unta, salah satunya adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan apa yang dididik sekali lagi, apa artinya semua ini? Toh nanti pada saatnya ketika suatu saat saya ditimbali oleh Allah, harta yang sebanyak apapun pasti tidak ada satu pun yang kita bawa ke alam kubur. Orang-orang wong saking hobi dan cintanya sama kendaraan, sok nek mati terus montor Vespa-nya digawa nang kuburan, dikubur sisan. Karena bisa jadi saking hobinya dengan kendaraan, ya, taruhlah sekarang yang sedang ngetren itu akhirnya Vespa yang tahun 70-an, semakin tua katanya harganya semakin tidak terukur. Supaya rano regani, karena termasuk santri saya kemarin, salah satu oleh-olehnya yang mau dibawa ke Singkawang Pontianak, salah satunya membawa Vespa. Vespanya tahun katanya 72 atau 74, harganya berapa? 18 juta, padahal STNK mati. Motor orang STNK mati tahun semono kok ya gelem regane 18 juta. Karena kalau saya kok milih yang motor fiction atau apa sing iso dijak ngebut. Tapi itulah kadang-kadang apa dengan belum lagi, maaf saya pernah ngisi di sebuah tempat di daerah Nitian itu, ada mobil Toyota model seperti Land Cruiser ya, tapi modelnya memang langka karena modelnya agak long,
jadi agak panjang itu saya tanya bengkelnya, katanya apa, hanya platnya itu plat Sumatera, berapa katanya harganya, 800 juta. Ngalang-ngalang Mercedes-Benz yang kelas sekarang itu ya, padahal tumpaan Toyota, apalagi model-model Land Cruiser persis kayak numpak jarang nyamuk. Orang mau enak-enak tapi itulah karena sudah senang ya akhirnya. Tapi sekali lagi, apa karena saking senangnya besok umpamanya yang si embunya itu mati, terus akhirnya mobil yang harganya ratusan juta melu dikubur, tidak ada ceritanya. Maka inilah ayat sahabatul kiram, monggo pada akhirnya dari ketiga ini manakala kita coba untuk kita terapkan, semoga pada akhirnya hidup kita yang hanya sesaat ini, yang tidak selamanya ini, benar-benar ya akhirnya dicintai oleh Allah, dikagumi oleh para malaikat, dan juga orang-orang yang sekitar kita juga termasuk cukup simpati dan familiar dengan kehidupan kita, karena kehadiran kita yang sesaat, walaupun kita memiliki kelebihan dibanding yang lain, tapi kita tetap memposisikan sebagai manusia yang mahalul khata' wan nisyan. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Monggo kita doakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.